Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Miyamatu Saada MPD. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja kita mulai belajar ya. Di sini kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah mengenal sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yang kedua menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Baik, kita mulai ke kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi persamaan linear dua variabel, mengidentifikasi selesaian dari persamaan linear dua variabel, mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel khusus dan selesaiannya, membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan, membuat sistem persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan, membuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang berbentuk, membuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi, serta yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Oke, kita mulai ya. Apa itu tentang sistem persamaan linear dua variabel? Pasti kalian belum mengetahui tentang hal itu. Nah, di sini ada dialog dari Denny dan juga Cica. Dapat kalian baca dialognya di situ ya. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Kita lanjut ya, tentang persamaan linear yang akan dibahas yaitu dan juga sistem persamaan linear dua variabel. Kita mulai dari persamaan linear dulu, adalah persamaan yang mengandung variabel dengan syarat setiap variabel tersebut berpangkat 1. Nah, di sini ada contohnya ya, persamaan linear yang hanya mempunyai satu variabel. Jelas di sini variabelnya adalah y. Y tambah 4 sama dengan 12. Lalu persamaan linear dua variabel. Dia mempunyai dua variabel, yaitu adalah variabel x dan y. Y ditambah 4x sama dengan 12. Lalu ada juga dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, di sini adalah sistem persamaan terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Kalau di sini hanya ada satu persamaan ya, satu persamaan linear. Nah, kalau sistem persamaan linear terdiri atas dua variabel persamaan. Kita lanjut lagi. Nah, lebih spesifik tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang disebut dengan variabel dan koefisien. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 7 materi aljabar ya. Ada persamaan 3x min 4y sama dengan 23. Nah, bilangan 3 disebut koefisien dari x. Koefisien itu diikuti oleh variabel. Nah, bilangan min 4 disebut koefisien dari y. Lalu bilangan 23 disebut konstanta, sedang x dan y adalah variabel. Harap kalian mengerti ya sampai sini. Nah, selanjutnya penyelesaian dan bukan
penyelesaian SPLDV. Nilai pengganti yang memenuhi SPLDV sehingga persamaan bernilai benar disebut penyelesaian atau akar. Sebaliknya, nilai pengganti yang tidak memenuhi SPLDV sehingga persamaan bernilai salah disebut bukan penyelesaian atau bukan akar. Nah, apa perbedaan antara PLDV dan SPLDV? Kalau PLDV hanya terdiri atas satu persamaan, bisa satu variabel, bisa dua variabel. Tapi kalau SPLDV terdiri atas dua persamaan, bisa satu variabel, bisa juga dua variabel. Dan kita dapat menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Nah, kita akan lebih jauh belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ada 3 cara mencarinya. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi atau penghilangan. Dan yang ketiga, metode grafik. 3 ini akan kita bahas selanjutnya ini. Oke, kita lanjut aja sekarang ke metode substitusi. Bagaimana cara menyelesaikan dengan metode substitusi? Yang pertama, ambil satu variabel pada salah satu persamaan. Selanjutnya, nyatakan variabel tersebut dalam variabel lain. Dengan begitu, akan diperoleh persamaan dalam bentuk baru. Lalu, substitusikan persamaan baru tersebut ke persamaan yang lain. Kemudian, persamaan tersebut diselesaikan. Atau dapat juga disebut substitusi itu dalam mengganti nilai. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode substitusi. 2x min 3y sama dengan min 10, kesamaan ke 1. X plus 2y sama dengan 2, kesamaan ke 2. Sistem persamaan itu seperti ini ya, harus ada 2 persamaannya. Nah, cara pertama harus mensubstitusikan X. Jadi kita harus menyatakan variabel X dan Y ada kesamaan. Nah ini ya, kita ambil dari persamaan kedua, X plus 2Y sama dengan 2. Kita ganti, kita nyatakan si X ini sebagai suatu persamaan. Berarti X sama dengan 2 min 2Y. Kenapa jadi min? Karena di sini punya ruas 2, ini kan plus, dia punya ruas, isinya plus, jadinya min. Jadi min 2y. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya, dari persamaan pertama, 2x min 3y sama dengan min 10. Tadi sudah kita dapatkan x-nya itu adalah 2 min 2y, berarti tinggal dikali 2 dikali 2 min 2y kurang 3y sama dengan min 10. Tinggal kita kali 2 kali 2 4, 2 kali min 2y 4y, lalu turun min 3y, itu turun juga tetap min 10. Nah, lalu ini variabelnya samaan sama-sama y, 4-nya kita turunin, min 4 dikurang 3 berarti min 7y sama dengan turunlah min 10. Nah ini ada konstanta dengan konstanta, jadi kita selesaikan. Turunin min 7y sama dengan min 10 dikurang 4, berarti kan min 14. Jadi y nya sama dengan min 14 dibagi min 7, jadi dapatlah kita bahwa y nya adalah 2. Lalu kita belum mendapatkan nilai x nya. Bagaimana caranya? Substitusikan nilai y nya sama dengan 2 ke dalam persamaan 3 ya. X sama dengan 2 dikurang 2y, X sama dengan 2 dikurang 2, y nya kan 2, jadi kita ganti y nya menjadi 2. X dikurang 2 dikurang 4 adalah min 2, jadi kita dapatkan X yang min 2 dan y nya juga 2. Nah, itu metode substitusi atau mengganti nilai. Nah, sekarang metode eliminasi atau penghilangan. Nah, caranya bagaimana?
yaitu hanya menghilangkan salah satu variabelnya. Dengan cara yang sama, kita akan lihat caranya ya. Apakah hasilnya akan sama dengan metode eliminasi ini? Ada dua persamaan. Nah, di sini kenapa dikali 1? Kenapa dikali 2? Karena di sini caranya adalah menghilangkan salah satu variabel. Jadi kita mau hilangkan variabel yang mana? Variabel X-nya atau variabel Y-nya? Kalau kita mau menghilangkan variabel X, berarti yang di atas dikali 1, ya, atau yang di bawah dikali 2. Biar ini sama-sama 2X, ini sama-sama 2X juga. Kalau kita mau menghilangkan variabel Y-nya, berarti yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 3. Jadi sama-sama 6, yang di bawahnya juga 6. Seperti itu ya. Nah, semua ini deret ya, satu kesamaannya kita kalikan 1, tetap berarti yang di bawahnya kita kalikan 2, X kali 2, 2X, 2Y kali 2, 4Y, 2 kali 2, 4, kan tadi hilang, 2X kurang 2X adalah 0, min 3 kurang 4 adalah min 7, lalu min 10 kurang 4 adalah min 14, jadi jadinya 14 bagi min 7 sama dengan 2. Dapatlah nilai Y. Sekarang kita mau mencari nilai X, berarti kita hilangkan nilai Y. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau menghilangkan nilai Y, berarti yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 3. Tinggal kita kalikan satu persamaan. 2X dikali 2, 4X, min 3Y dikali 2, min 6, min 10 dikali 2, min 20. Lalu di bawahnya, X kali 3, 3X, 2Y kali 3, 6Y, 2 kali 3, 6. Lalu, kenapa ditambah? Karena kita mau menghilangkan nilai Y-nya. Kalau kita kurang, berarti min 6 dikurang 6. Jadinya bukan 0, berarti min 12. Biar jadi 0, harus ditambah. 6 tambah 6 adalah 0. 4X tambah 3X, 3X, min 20 tambah 6, min 14. Berarti X-nya 14 dibagi min 14 dibagi 7. Jadi jawabannya min 2. Jadi kita dapatkan X-nya min 2 dan Y-nya 2. Sama seperti yang tadi hasilnya ya. Nah, yang terakhir adalah metode grafik. Jelas ya, namanya grafik berarti kita harus menggambar di bidang kartesius. Dengan cara yang sama, kita akan lihat lebih mudah mana caranya. Nanti hasilnya akan sama atau tidak. Nah, yang pertama kita harus menggambar garis 2X min 3Y sama dengan min 10. Untuk menentukan garisnya, kita harus tahu titiknya dulu nih. Pertama, kita misalkan titik X-nya adalah, misalnya titik X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 0 misalnya. Kita mulai kalau misalnya titik Y-nya 0, kita ganti di sini 0. Berarti 2X dikurang 3 kali 0 sama dengan min 10. 3 kali 0 itu kan 0. Berarti sisanya tinggal 2X ya. 2X sama dengan min 10. Berarti X-nya sama dengan min 10 dibagi 2. Makanya di sini min 5. Lalu yang kedua, kita misalkan X-nya itu adalah min 2. Kita ganti di sini min 2. Berarti 2 dikali min 2 kurang 3 Y sama dengan min 10. Berarti 2 dikali min 2 itu adalah min 4 kurang 3Y sama dengan min 10. Gitu kan? Berarti min 4 dikurang 3Y sama dengan 10. Nah, nanti tinggal hasilnya min 3Y sama dengan min 10 kurang 4. Jadi min 3Y sama dengan min 6.
Nah, jadi Y-nya sama dengan min 6 dibagi 3. Jadi hasilnya di sini min 2. Seperti itu. Nah, dari persamaan yang kedua, kita gambar lagi garisnya. Sekarang kita misalkan di sini X-nya 0, Y-nya 0, sama seperti yang tadi caranya. Tinggal kita ganti nilai X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Kita dapatkanlah Y-nya 1, X-nya 2 di sini. Nah, kedua garis tersebut digambar dalam satu bidang kartesius berikut. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi yang ini adalah garis untuk 2x din 3y sama dengan 10. Tadi kan titiknya min 5,0 berarti di sini. Lalu min 2,2 berarti ini x-nya min 2, y-nya kan 2. Berarti di sini. Tariklah garis. Terus yang kedua, ada 2 titik, 0,1. Berarti x-nya 0, y-nya 1. Taruh di sini. Lalu yang kedua, 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Kita dapatkanlah garis. Nanti titik potongnya di mana? Ternyata titik potongnya adalah di min 2,2. Jadi X-nya dia di min 2, Y-nya di 2. Itulah metode grafik. Nah, biasanya dia mau menggunakan cara yang mana, tapi harus memahami ketiga metode tersebut. Lebih mudah substitusi, dan lebih fotografi. Oke, selanjutnya kita akan belajar SPLDV di kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang tadi caranya, tapi di pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, ini cara-caranya ya. Tetap kalian baca sendiri di situ. Nah, sekarang contoh yang kedua. Rusita mempunyai persediaan 4 kotak penghapus dan 15 rautan. Setiap kotak berisi 12 buah penghapus. Jika terjual semua, Rusita akan memperoleh uang Rp59.400. Pada suatu hari terjual 10 buah penghapus dan 3 rautan. Hasil penjualan tersebut Rp12.200. Tentukan hasil penjualan jika terjual 8 penghapus dan 10 rautan. Oke. Kita bahas ya. Kita buat pemisalan. Misalnya T itu adalah buku tulis, G itu adalah buku gambar. Terserah kalian pemisalannya mau buku tulisnya misalnya X, buku gambar Y itu bebas. Suka-suka kalian ya. Di persamaan pertama tadi jumlah buku tulis dan buku gambar adalah 160 buah. Kita buat persamaan 1. T tambah G sama dengan 160. Lalu pasti lebih banyak buku tulisnya ya. Berarti buku gambar sama dengan 160 kurang T. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita mulai masuk ke sistem persamaannya. Tadi harga satu buku gambar 2.400. Berarti 2.400G ditambah 3.500T sama dengan kalau dijumlahkan 494.000. Nah, kita ganti nilai G-nya menjadi 160 dikurang T. Berarti 2.400 dikali 160 dikurang T ditambah 3.500T sama dengan 494.000. Nah, itu masing-masing dikali. 2.400 dikali 160 adalah 384.000, lalu dikurang 2.400 dikali T, berarti 2.400 T, ditambah 3.500 T sama dengan 494.000. Lalu, karena variabel di situ ada 2 sama-sama T, berarti 384.000 kita turunin. Lalu min 2.400 ditambah 3.500 itu adalah 1.100 T, berarti sama dengan 494.000. Oke, sama-sama konstanta dari yang tidak punya variabel ya. Berarti 1.100 T sama dengan 494.000 dikurang 384.000. Nah,
itu dikurangin, berarti jadinya 110.000. Jadi T-nya 110.000 dibagi 1.100. Berarti jumlah buku tulisnya adalah 100. Nah, sekarang berarti buku gambarnya berapa? Karena tadi kita buat persamaan G sama dengan 160 dikurang T, berarti 160 dikurang T-nya kan 100, jadi 60. Jadi banyak buku gambarnya itu 60, banyak buku tulisnya 100. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Tadi mempunyai beberapa barang. Ada 4 karet penghapus, satu kotaknya itu ada 12 penghapus, berarti 4 kali 12 penghapus adalah 48 buah. Lalu ada 15 rautan. Kita buat pemisalan, X-nya misalnya penghapus, Y-nya rautan. Jika terjual semua, maka memperoleh uang Rp59.400. Nah, berarti bentuk matematikanya 48X ditambah 15Y sama dengan 59.400. Nah, terus di hari lain, saat terjual 10 penghapus dan 3 rautan, hasilnya 12.200. Berarti bentuk matematikanya adalah 10X ditambah 3Y sama dengan 12.200. Lalu kita menggunakan eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita menghilangkan variabel X-nya ya. Variabel Y-nya kita hilangkan. Berarti yang persamaan di atas kita kalikan 1, persamaan di bawahnya kita kalikan 5. Yang di atas tetap ya, 48X ditambah 15Y sama dengan 59.400. Lalu persamaan keduanya berarti 10X dikali 5 sama dengan 50X. Lalu 3Y dikali 5, 15Y. 12.200 dikali 5 berarti 61.000. Lalu kita kurangkan. Ya, 15 dikurang 15, 0. Berarti 48X dikurang 50X, 5X. Lalu 59.400 dikurang 61.000 adalah min 1.600. Berarti X-nya 800 tinggal dibagi. Nah, kita dapat eliminasi. Sekarang lalu kita substitusi atau mengganti nilai. Kita dapatkan tadi X-nya itu 800. Kita substitusi ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu adalah 10X plus 3Y sama dengan 12.200. Kita ganti ya, nilai X-nya adalah 800, berarti 10 kali 800 tambah 3Y sama dengan 12.200. Berarti 10 kali 800 8.000 ditambah 3Y sama dengan 12.200. 3Y sama dengan 12.200 dikurang 8.000, hasilnya 4.200. Berarti Y-nya sama dengan 4.200 dibagi 3 adalah 1.400. Nah, berarti kan tadi satu penghapus itu harganya 800, satu rautan harganya 1.400. Yang ditanyakan berapa harga 8 penghapus dan 10 rautan. Berarti tinggal ganti nilainya. 8 dikali 800 6.400, lalu 10 dikali 1.400 adalah 14.000. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 21.400. Nah, itu yang sudah kita bahas semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan. Lebihnya saya mohon maaf bila ada satu kesalahan, karena kesempurnaan dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.